Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Mohon dukungannya dan klik tombol like and subscribe. See you on next video. Bye-bye. Kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan maraton series Kara no Kyokai yang kedua. Cerita movie yang satu ini bertimeline jauh sebelum Shiki dan Mikia bertemu. Nah, di film yang satu ini, kisahnya akan berfokus ke awal pertemuan Shiki dan Mikia, juga menampilkan beberapa konflik yang tak kalah menarik. Movie kedua Kara no Kyokai masih digarap oleh studio yang sama, yakni Ufotable, dan rilis pada bulan September tahun 2007. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Kara no Kyokai 2, Satsujin Kosatsuzen. Masih berlatar di kota Mifune, lebih tepatnya saat musim dingin, pada tahun 1995, yakni saat dimana Kokuto Mikia masih duduk di bangku SMA. Terlihat jika Mikia baru pulang dari kesehariannya, lalu bertemu dan seorang gadis berpakaian kimono putih di ujung jalan. Dia tidak lain adalah Ryugi Shiki, yang membalas sapaan Mikia dan tatapan penuh teka-teki, lalu melemparkan senyuman kecil, dan film pun dimulai. Adegan kembali memperlihatkan pemandangan kota Mifune, yang mana musim dingin pada kota tersebut telah berakhir, dan Mikia akan memulai debut pertamanya di SMA. Sekilas, Mikia melihat sosok gadis berkimono merah muda, lalu memaksakan diri untuk bertemu dengan gadis itu. Benar saja, dia adalah Shiki, yang sepertinya cukup kebingungan dengan pertemuan keduanya dan Mikia. Kemudian, terjadilah sebuah time skip, yakni beberapa bulan semenjak pertemuan mereka. Kita diperlihatkan oleh pemandangan rumah besar keluarga Ryogi. Di sana terdapat satu orang pelayan pria yang menganjurkan Shiki untuk tidak pulang terlalu malam. Shiki menyusuri jalan setapak yang nampak cukup hening, dibalut dan suasana pepohonan bambu yang mengitarinya. Adegan beralih ke pemandangan kota Mifune yang nampak cukup tenang tanpa adanya pesawat alien Adudu. Pada sebuah gang kecil, seorang pria tanpa sengaja melesat ke jalan, dan sebuah truk pun menabraknya dengan kecepatan penuh, sehingga si pria sudah dipastikan telah tewas. Ternyata, Shiki berada tepat di lokasi kejadian, lalu mengambil sedikit darah dari si korban, yang kemudian ia gunakan layaknya sebuah ginju. Mikia dan Shiki berada pada kelas yang sama. Mikia sempat menyinggung cara berpenampilan Shiki, yang nampak cukup sering mengenakan kimono di musim apapun. Dia juga sempat menganjurkan Shiki untuk memakai jaket kulit, dan sepulang sekolah, Shiki singgah ke toko baju, dan membeli sebuah jaket merah yang sempat kita lihat di movie pertama. Pada sebuah lokasi terpencil di kota Mifune, nampak seorang pria yang lari terbirit-birit, akibat dikejar oleh seorang penjahat, yang kemudian menusuk dan memutilasi tubuhnya menjadi beberapa bagian. Keesokan harinya, Shiki yang hendak makan siang berpapasan lagi dengan Mikia. Mikia membuka sebuah obrolan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi tempo hari. Shiki memberikan pertanyaan mengenai apa yang membuat si korban tidak bisa bertahan dari serangan si pembunuh. Mikia memberikan berbagai macam penjelasan dan informasi, yang akhirnya membuat Shiki paham. Mikia sendiri juga mengaku bahwa dia mendapatkan informasi ini dari sepupunya yang bekerja sebagai seorang penyidik. Malamnya, terjadi kasus pembunuhan serupa, di mana korbannya sama-sama tewas secara brutal. Kasus ini ditangani langsung oleh sepupu Mikia yang bernama Akimi Daisuke. Daisuke berkata jika kasus ini merupakan yang keempat, juga meninggalkan sebuah lambang yang digambarkan menggunakan darah. Apa ya nama lambang ini? Setahu saya ini efek skillnya Luoyi. Kembali lagi ke sekolah, semua siswa dan siswi akan dipulangkan lebih awal karena cuaca yang kurang memadai. Shiki menyusuri lorong kelas untuk bertemu dengan Mikia, dan malah bertemu dengan seorang siswa yang menyinggung kedekatannya dan Mikia. Setelah menunggu beberapa lama, Shiki bertemu dengan Mikia yang menawarinya sebuah payung, namun dia menolak karena akan segera mendapatkan jemputan dari bawahan ayahnya. Mikia memutuskan agar dia menemani Shiki sampai jemputannya datang. Suara gemercik hujan menciptakan suasana nyaman untuk seorang Shiki yang biasanya murung. Malam itu juga, Shiki beranjak keluar dari rumahnya, lalu bersimpangan dengan sejumlah petugas yang sepertinya tengah melakukan pencarian korban pada kasus yang terjadi malam ini. Tak perlu mencari banyak informasi, Shiki terlebih dulu sampai di TKP, ketimbang para inspektur yang tengah bertugas. Pagi hari di kediaman keluarga Ryogi, Shiki berlatih pedang bersama ayahnya, namun dia lagi-lagi kalah seperti biasanya. Shiki bersimpangan dengan salah satu pelayan pribadi kakak Shiki, yang berkata jika Shiki lebih memiliki potensi untuk menggantikan posisi ayahnya. Shiki sendiri sempat dilanda bimbang tentang apa jadinya jika Mikia tahu bahwa Shiki ada dua.
Beralih ke Mikia, dia nampak melakukan perbincangan dan temannya tentang beberapa gosip yang merumorkan kedekatan Mikia dan Shiki. Juga bertanya tentang alasan kenapa Mikia lebih memilih Shiki ketimbang gadis yang lain. Tentu, Mikia hanya menjawab jika Shiki memiliki keistimewaan yang tak dimiliki oleh gadis lain. Ketika pelajaran kedua hendak dimulai, Mikia mendapatkan sebuah surat dari Shiki yang mempertemukan mereka pada sebuah titik di akhir pekan. Mikia nampak keheranan dan sifat Shiki yang tiba-tiba berubah menjadi ceria. Kemudian, mereka singgah pada sebuah kafetaria, lalu Shiki mengatakan jika dia memiliki kepribadian ganda. Pertama adalah Shiki yang selalu dingin dan keras kepala. Dia adalah kepribadian dominan yang kurang menyukai Mikia. Lalu ada kepribadian kedua, yang memiliki sifat periang dan bertekad untuk menggantikan kepribadian utama Shiki. Terlebih lagi bahwa kepribadian kedua Shiki sangat menyukai Mikia, lalu mereka pun berpisah. Sehabis jalan-jalan dengan Shiki, Mikia disambut hangat oleh Daisuke yang kebetulan singgah ke rumahnya. Daisuke membeberkan informasi mengenai kelima kasus pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Kesimpulannya, si pelaku tidak memiliki motif pembunuhan dan telah terbiasa untuk menjalankan aksinya. Terakhir, Daisuke memberikan sebuah lambang sekolah Mikia yang menjadi bukti bahwa salah satu murid dari sekolah Mikia memiliki campur tangan dalam kasus ini. Beberapa bulan kemudian, Mikia dan Shiki telah naik ke kelas 2, dan semenjak saat itu, Mikia mulai jarang berbicara dengan kepribadian utama Shiki. Ketika kepribadian kedua mengambil alih, dia mengaku bahwa Shiki adalah pelaku di balik serangkaian kasus pembunuhan belakangan ini. Hal ini Shiki lakukan untuk melenyapkan kepribadian kedua dalam dirinya. Akan tetapi, Mikia masih tidak percaya, meskipun Shiki telah mengatakannya berkali-kali. Shiki bahkan sempat menunjukkan luka perban yang ia dapat setelah membunuh korban keenamnya. Tak lama setelah itu, Mikia kembali ke rumah dan bertemu dengan Daisuke di sana. Daisuke membagikan serangkaian informasi, mulai dari fakta kasus ke-6 dan pelaku yang sepertinya memiliki luka di lengan kirinya. Hal ini tentu membuat Mikia terkejut bukan main. Dia pun segera mengumpulkan berbagai macam informasi agar dia segera bertemu dengan Shiki di kediamannya dan memberikan pertanyaan secara langsung. Setelah cukup lama mengurai informasi, Mikia telah berhasil menemukan lokasi kediaman keluarga Ryogi, namun tak menemukan keberadaan Shiki di sana. Namun di saat Mikia hendak pulang, dia malah bertemu dengan korban ke-7 yang Mikia temukan dan kondisi tak berkepala, ditambah dan keberadaan Shiki sebagai bukti kuat bahwa Shiki adalah pelakunya. Usai kejadian itu, Mikia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia kebetulan berada di TKP ketika para petugas melakukan penyidikan. Mikia berhasil keluar dan aman berkat perlindungan Daisuke, namun dia masih merahasiakan bahwa Shiki adalah pelaku yang sebenarnya. Pada suatu malam, Shiki mendapatkan informasi dari pelayannya yang mengatakan bahwa Mikia mengawasinya di luar kediaman seorang diri, namun Shiki lebih memutuskan untuk membiarkan Mikia. Tindakan yang Mikia lakukan terus terjadi setiap malam, hingga pada akhirnya Shiki berpapasan dengan Mikia di lorong sekolah. Lalu dia menanyakan alasan kenapa Mikia tidak buka mulut bahwa Shiki adalah pelaku yang sebenarnya. Mikia mengaku bahwa dia ingin melindungi Shiki dengan cara pura-pura tidak tahu jika Shiki adalah pelaku di balik kasus ini. Perbincangan tersebut menjadi yang terakhir, di mana setelah itu, Mikia benar-benar diabaikan, namun dia dan sabar mengawasi Shiki setiap malam. Hal ini bukan semerta-merta Mikia lakukan, karena dia ingin memastikan bahwa Shiki tidak akan keluar rumah dan melakukan aksi pembunuhan yang biasa ia lakukan. Hingga pada suatu hari, Shiki memutuskan untuk mengatakannya sekali lagi kepada Mikia bahwa dia adalah seorang pembunuh, dan meskipun Shiki mengatakannya secara lantang, Mikia masih tidak percaya. Lalu Shiki meninggalkannya di sana. Masih di hari yang sama, Mikia melakukan pengawasan seperti biasa. Kali ini dia bertemu langsung dan Shiki yang mengenakan kimono berwarna merah. Di saat Mikia hendak meminjamkan handuk, Shiki malah menggoreskan pisaunya ke lengan Mikia, dan Mikia pun hanya bisa menghindar, lalu pergi meninggalkan Shiki. Mikia terus berlari menjauh dari Shiki. Dia bahkan sempat terjatuh, lalu kembali bangkit untuk kabur. Namun pada akhirnya, Mikia kehabisan energi, dan Shiki pun berhasil menangkapnya. Mikia mengucapkan kalimat terakhir bahwa dia tidak ingin mati, namun Shiki memiliki rasa ingin yang besar untuk mencabut nyawa Mikia. Beberapa tahun setelah kejadian, lebih tepatnya bulan Juni tahun 1998, Mikia tidak terbunuh pada insiden itu. Dia mulai bekerja pada sebuah agensi yang menangani masalah terkait dunia gaib. Tentu, agensi ini dijalankan oleh seorang wanita yang tak lain adalah Aozaki Toko.
Mikia selalu menyempatkan dirinya untuk menjenguk Shiki pada sebuah rumah sakit di sore hari. Sekalipun Shiki sempat hendak membunuh Mikia, Mikia masih percaya bahwa Shiki tidak akan membunuh siapapun. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa Shiki bisa masuk rumah sakit? Membingungkan sekali. Apa mungkin dia kena diare? Di mid credit scene, kita diperlihatkan pada sebuah adegan yang memperlihatkan sosok Kiri yang sempat dibahas di beberapa video sebelumnya, juga Shiki yang sepertinya memiliki kesamaan, dan satu lagi gadis yang akan menjadi indikator konflik pada seri Kara no Kyokai. Di scene akhir, kita diperlihatkan sedikit kejadian yang akan membawakan kita ke seri Kara no Kyokai yang akan kita bahas setelah Fate Grand Order Camelot, karena udah banyak banget yang request. Video kali ini memang memiliki durasi yang berbeda, karena ini adalah movie yang hanya berdurasi selama 1 jam. Jika masih penasaran, kalian bisa menontonnya langsung di website dan situs kesayangan Anda. Koreksi jika ada yang salah dalam pembahasan, atau tambahkan jika ada pembahasan yang terlewatkan. Kiko, Utsuwari, to mata aimasho.